semua rakyat. Satu kesatuan sosial budaya sama satu kesatuan ekonomi. Bahwa satu kesatuan sosial budaya bahwa budaya kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Kalau ekonomi bahwa semua satu kekayaan satu daerah berarti itu milik semua rakyat Indonesia. Benar. Sekarang kita masuk di wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemarin lalu tidak hadir. Masih diingat apa itu wawasan Nusantara? Tidak pernah dibantu selama wawasan Nusantara. Jadi kita ingat lagi kembali apa lagi itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan. Wawasan itu pandangan pengetahuan Indonesia. Nusantara itu sama dengan Indonesia. Nusantara itu pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan. Jadi wawasan kita, pengetahuan kita, pandangan kita mengenai Indonesia itu kan berbeda-beda, banyak pulau. Pengetahuan kita tentang isinya Indonesia. Oke? Wawasan itu kan pandangan, pengetahuan yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita pahami. Nusantara itu Indonesia, pulau-pulau yang berbeda dari Sabang sampai Merauke yang dihubungkan oleh lautan. Pengetahuan kita mengenai wilayah, bentuk, serta isinya Indonesia. Saya pahami? Coba membahasakan. Apa itu wawasan Nusantara? Apa itu wawasan Nusantara menurut pemahaman Kak? Supaya dengar teman-teman supaya paham. Wawasan Nusantara adalah suatu pandangan negara, Pandangan kita pandangan kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Nusantara bisa disebut sebagai pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan. ya benar semua. Menurut pendapat Kak, kan yang kita tahu Indonesia itu adalah negara yang berbeda-beda, tetapi yang saya harus sebagai bangsa Indonesia kita tetap bersatu. Itu termasuk wawasan Nusantara. Kak, bisa dipahami Kak? Ya, karena kalau tidak dipahami awalnya, tidak terpaham Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, sebagai satu sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kak? Ya, kita masuk di wawasan Nusantara berarti sudah berapa poin? Dua poin. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Ada di buku paket. Ada wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yaitu jadi kita pahami dulu sosial itu berarti orang-orang yang berlalu-lalang di dalam satu wilayah itu orang-orangnya sama lingkungannya. Kalau kita membahas mengenai sosial ya kehidupannya di dalam. Kalau kita perkenalkan dengan bangsa lain menganggap kita berwawasan Nusantara. Jadi kita budaya banyak budaya kita tuh Iya. dari negara lain. Jadi kita kekayaannya itu apa? Kekayaan kita ya budaya, sosial budaya. Ya. Itu dari apa? Wawasan Nusantara yang dari segi sosial apa tadi itu bagiannya? Budaya Yang bagian C itu. Nah, jikalau kita berwawasan Nusantara, kita semua mengetahui hal-hal tersebut, apa yang ada di darat Indonesia, apa yang ada di lautnya, di udaranya apa saja. Kemudian bagaimana cara dengan mengetahui tersebut kita sudah mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Dengan mengetahui cara mengelolanya itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, jika kita berwawasan Nusantara, ada kesadaran dalam diri kita untuk menjaga kelestarian lingkungan atau membersihkan lingkungan, contohnya membuang sampah
Nah, kalau bilang Kak, tantangan eksternal itu tantangan dari eksternal. Apa dari eksternal? Ya benar, eksternal. Tantangan dari luar. Ini berarti kita membahas mengenai wawasan Nusantara. Berarti kalau bilang tantangan eksternal itu berarti tantangan dari luar, yaitu dari luar bangsa, dari luar negara, bangsa. Tantangan yang berasal dari luar. Kan tulis itu 1 sampai 4 bisa disingkat. Yang penting kalau mencatat itu bisa disingkat. Yang penting maknanya tidak dikurangi. Di mana kalau baca halaman 151. Ya. Yang pertama itu tantangan dari luar berupa serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara luar terhadap ya bisa disingkat. Bisa nomor 1 serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara luar. Bisa disingkat itu serangan bersenjata dari luar. Nomor 1 serangan bersenjata dari luar. Bisa begitu. Nomor 2 masuknya paham-paham ekstrim. Apa itu paham-paham ekstrim? Ya, paham-paham yang membahayakan. Paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan kedudukan ideologi Pancasila. Seperti kemarin ideologi komunis. Ideologi komunis itu kan menggantikan ideologi Pancasila atau paham-paham nilai Pancasila. Itu paham-paham ekstrim karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, masuknya budaya-budaya asing. Itu yang bisa merusak mental dan moral anak bangsa. Yang keempat, serangan cyber yang bertujuan merusak sistem informasi teknologi di dalam negeri. Baru itu adalah pakai tantangan eksternal. Yang kedua itu tantangan internal, tantangan dari bangsa itu sendiri, tantangan kayak gangguan dari dalam. Apa saja itu? Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Ini orang kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu tidak berwawasan Nusantara. Kenapa ini maksud tidak berwawasan Nusantara? Karena dia tidak sadar betapa kalau misalnya dia sadar mengenai kekayaan wilayah negara Indonesia, dia tidak akan memisahkan diri dari Indonesia. Tidak ada kesadarannya untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Makanya dia ingin memisahkan diri bahwa saya bisa ya sendiri. Kayak aku? Bukan, Timor Leste. Iya, Timor Leste. Dia kan memisahkan diri dari Indonesia karena dia merasa tidak dianggap toh. Kayak merasa tidak diperhatikan sama pemerintah pusat, kayak merasa tertinggal nih. Makanya Jadi sampai sekarang bagaimana? ya dia sudah memiliki pemerintahan negaranya sendiri, makanya sekarang dinamakan Timor Senegal. Yang dulunya Timur namanya saat bergabung sama Indonesia. Itu tantangan dari dalam negara sendiri. Ada satu wilayah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, kayak tidak merasa satu kesatuan sama wilayah-wilayah lain, makanya dia memisahkan diri, tidak berwawasan Nusantara. Kemudian 2, terjadinya perpecahan, perselisihan dan sikap permusuhan antar kelompok masyarakat. Nah itu tantangan-tantangan. Yang ketiga, aparat penyelenggara negara tidak amanah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Seperti apa itu? Korupsi. Seperti itu kan aparat penyelenggara negara yang tidak amanah. Bukannya memperbaiki, malah memperumit, mempersulit. Yang keempat, sikap nasionalisme yang semakin memudar. Jadi seseorang yang memiliki wawasan Nusantara sudah pasti dalam dirinya ada jiwa nasionalisme, bangga.
bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, tidak bijak dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak bijak, kayak mudah mengambil budaya-budaya bangsa lain yang masuk, itu termasuk tantangan eksternal kan, termasuk juga tantangan internal, karena itu kan dari dalam diri masyarakatnya juga mudah menerima teknologi informasi yang di positifnya saja, dibuang yang negatifnya, seperti cara berpakaian. Teknologi informasi kan itu kita bisa melihat semuanya di luar, baik itu cara berpakaiannya, berperilakunya. Sudah kan? Internalnya juga, internalnya yang di bagian belakang. Internalnya, tantangan internal itu berarti tantangan dalam bangsa. Ya, bisa juga dicatat nanti kalau selesai internal, bisa dicatat nomor 3, poin-poinnya saja A, B, C, D, E, F sampai G, baru setelah itu selesai.